Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi al-mab'ud rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurr al-mayamin wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka ya Allah, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman waftah lana futuhal 'arifin. وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد، alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan. Salawat teriring salam keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita haturkan kepada yang terhormat para habaib, para guru, para orang tua, para jamaah majelis ta'lim Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus akhina fillah Al-Habib Saleh bin Syahab yang telah membuka majelis dengan aneka ragam zikir, doa dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, teruskan segala hajatnya dan disampaikan segala keinginannya baik terkait urusan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitupun juga kita semuanya tak terkecuali, insyaallah Allah panjangkan umur, sehatkan badan, luaskan rezeki, gampangkan segala urusan dan diluruskan insyaallah segala hajat dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di sore hari menjelang maghrib ini dalam rangka menjalankan program pengajian mingguan di hari Rabu sore, yang mana pada kesempatan kali ini adalah giliran melanjutkan kajian dari kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Munazarah lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah, karya Al-Imam Hujjatul Islam Syekh Al-Islam bin Ta'awul Irsyad wa Wuthul Ibadul Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sebelumnya saya mohon maaf karena minggu kemarin saya tidak berhalangan, tidak bisa hadir. Namun alhamdulillah saya punya kawan Al-Habib Muhammad Khaleh Gasa Wasegaf bisa menggantikan dan alhamdulillah hadir. Ya, kemarin kajian fikih, sedangkan sekarang adalah kajian ilmu tasawuf karya Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad. Langsung saja, kita masih di pembahasan tentang pentingnya kita menaruh perhatian untuk memperbaiki dan meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui 3 jalur, melalui 3 cara, yaitu dengan membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang keagungan Allah, kebesarannya, dan tentang akhirat, ya, tentang bagaimana siksa neraka dan bagaimana kenikmatan surga. Yang kedua, membaca tanda-tanda Allah yang tersebar di alam semesta dan di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita ini tumbuh dari kecil sampai dewasa seperti sekarang ini, bagaimana pepohonan dari biji yang satu bisa menjadi pohon yang besar dan beraneka ragam rasa, padahal
bijinya nggak ada rasanya, tanahnya sama semuanya, tapi hasilnya berbeda-beda. Ada itu direnungi, dihayati dan difikirkan. Dengan itu insya Allah keyakinan kita akan bertambah dan meningkat serta membaik. Dan yang terakhir, cara yang ketiga adalah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada masalah diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa ingat Allah. Lagi kerja dengar azan ingat Allah. Ya, artinya terus memperbanyak amal ibadah. Selain memang kewajiban harus ditunaikan, kita tambah dengan amalan-amalan sunnah yang bersifat sukarela, karena cintanya Allah akan diberikan kepada mereka yang sukarela mendekatkan diri kepada Allah, tentunya setelah dia menunaikan kewajiban. Nah, dengan 3 cara ini keyakinan kita akan meningkat. Dan kalau udah yakin meningkat, ya perkara-perkara gaib akan menjelma seakan-akan nyata di hadapan kita, sehingga benar-benar kita hidup serius, nggak leha-leha, nggak sunda gurau, nggak bermain-main, benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Iya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, masih di penutupan akan membahas tentang maratibul yakin atau derajat keyakinan. Keyakinan itu bertingkat. Iman itu bertambah dan berkurang. Polnya iman itu yang disebut dengan keyakinan. Makanya disebut al-yaqinu al-imanu kullu. Iman yang paripurna itu adalah keyakinan. Nah, keyakinan itu pun masih bertingkat di kalangan orang-orang ahlillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Habib al-Alim al-Allama bid-da'wah wa irsyad wa ghawth al-ibad wal bilad al-Habib Abdullah bin Alawi Haddad fi kitabih Risalah al-Mu'awanah rahimahullah rahmatal abrar wa adama lana an-nafa' bi 'ulumihi wa bi asrarihi fi darain amin, ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa 'anna wa 'ankum wa ahlul imani fil yaqini ala 3 darajatin. Al-ula wa hiya darajatu ashabil yamin, at-tasdiqul jazimu ma'a imkan at-tashakkuki wa at-tazalzuli law jaa ma yaqtadhihi wa yu'abbaru anha bil iman. Ad-darajatu ats-tsaniyah wa hiya darajatul muqarrabin, istila'ul iman 'ala al-qalb wa thabatuhu fihi hatta la yujawwizu an-naqid bal la yutasawwar wujuduhu fadlan an imkanihi, wa fi hadhihi ad-darajah yasiru al-ghaibu ka'annahu shahadah wa yu'abbaru anha bil yaqin. Ad-darajatu ats-tsalitsah wa hiya darajatun nabiyyin wa kummali warathatihim min as-siddiqin an yasira al-ghaibu shahadatan wa yu'abbaru anha bil kashfi wal 'iyan. Wa baina ahli kulli darajatin fi darajatihim وبين أهل كل درجة في درجتهم تفاوت بعيد وكل فاضل والبعض أفضل وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, semoga rahmat Allah senantiasa meliputi beliau dan Allah berikan kita manfaat melalui ilmu-ilmu beliau dan rahasia-rahasia Allah yang Allah titipkan kepada diri beliau, yang kita rasakan insyaallah manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat, sampai kepada apa yang beliau nyatakan dan beliau tulis, yaitu yang berbunyi wa ahlul imani fil yaqini ala thalathi darajat. Enggak salah tadi saya ngomong. Jadi iman kalau paripurna namanya keyakinan. Tapi
yakin yang bisa sah juga disebut yakin, tapi belum semuanya, makanya disebut nama lainnya iman. Nanti akan diterangkan di sini. Ini kata Habib Al-Haddad, wa ahlul iman, para mukminin ya, dari segi tingkat keyakinannya itu mereka apabila mau dikelompokkan ada 3 kelompok, ada 3 derajat, ada 3 tingkatan. Ya, ahli iman dari segi keyakinan itu bertingkat. Tingkat pertama dari 3 tingkatan tersebut, wahiyya darajatu ashabil yamin. Ini derajat ashabul yamin, orang-orang baik. Disebut ashabul yamin itu di dalam surat Al-Waqi'ah. Iya. Ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdudin wa talhin mandudin wa dhillin mamdudin wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah. Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin thullatun minal awwalina wa thullatun minal akhirin. Nah, ini ashabul yamin. Derajat iman, derajat keyakinan tingkat pertama bagi orang-orang ahli iman itu keyakinan yang ada di dalam diri yang apabila didefinisikan maka definisinya sebagai berikut, yaitu at-tasdiqul jazim ma'a imkani tasyakkuk, yaitu pembenaran dalam hati ya, yang bersifat pasti tanpa keraguan. Ya, kalau kita tatkala kita beriman bahwa alam semesta kita beserta isinya ini semuanya adalah ciptaan Allah yang Maha Esa. Ya, ciptaan Allah yang Maha Esa. Kita mengimani itu. Artinya apa? Kita membenarkan hal tersebut dengan pasti, tanpa ada keraguan. Tapi kalau mau bicara mungkin, tapi kita saat itu kita udah pasti. Tapi kalau mau bicara kemungkinan, ya, tipikal orang yang seperti ini masih bisa digoncang keimanannya. Ma'imkan tasyakkuki wa tazalzuli law jaa ma yaqtadhihi. Bersamaan itu masih ada kemungkinan goyang dan goncang kalau apabila ada sesuatu yang menuntut iman tersebut goncang dan goyang. Nah, kalau orang derajat imannya seperti ini, dalam tingkat keyakinan masih dalam tingkat keyakinan tahap 1. Nah, yakin yang model seperti ini, kan kita yakin nggak bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala? Yakin. Nah, kita ngomong kita yakin ini, ya belum tentu. Kalau ada hal-hal yang bisa jadi membuat kita goncang, apakah Anda bisa menjamin? Apalagi yang belum belajar ilmu akidah, yang belum belajar ilmu keislaman lebih dalam. Orang-orang seperti ini masih ada kemungkinan goncang keimanan, walaupun saat itu dia akan menyatakan saya yakin saya tanpa keraguan. Ya. Tapi berhubung orang ini kurang bekal, ya, dan masih banyak main, masih mencari dunia karena dunia dan lain sebagainya, orang yang seperti ini biasanya masih labil. Nah, lalu apa yang disebut di dalam hati tersebut tatkala dia mengatakan saya yakin? Nah,
hakikatnya itu masih iman. Wa yu'abbaru anha bil iman. Jadi keyakinan yang merupakan pembenaran dalam hati tanpa ada keraguan, tapi pintu keraguan masih mungkin terjadi akibat kurang bekalnya dia akan ilmu, ya, dan masih berat keterpautannya dia sama dunia. Nah, iman yang dia sebut di mulutnya itu, keyakinan yang disebut di mulutnya itu, ya, ini masih keyakinan derajat pertama. Dan apabila mau disebut lebih tepatnya, ini namanya iman. Ad-darajah ats-tsaniyah. Nah, derajat kedua, wa hiya darajatul muqarrabin. Derajat al-muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang didekatkan. Iya. Dia lebih tinggi daripada ashabul yamin. Makanya di dalam surat Al-Waqi'ah Allah memberi sifatnya juga sedikit beda. Kalau antum lihat sifat ashabul yamin, kenikmatan yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, sifatnya kenikmatan-kenikmatan yang bebas dia pilih dan semuanya tersedia ada di alam. Ashabul yamin wa fi sidrin makhdud, ya, ada di bawah naungan pohon sidr yang rindang, dan begini-begini, pohon banyak, tinggal petik dan lain sebagainya. Iya kan? Nah, tapi kalau al-muqarrabin, as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawduna muttaqina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim. Jadi kayaknya ada di istana gitu, duduk dan ada yang ngelayanin. Kalau tadi dia nggak dilayanin, tapi semuanya serba ada. Tapi kalau al-muqarrabin bukan hanya semuanya serba ada, tapi yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in, dikelilingin sama pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang gagah, yang ganteng-ganteng, bawa cawan, dilayanin gitu, duduk saling berhadap-hadapan. Jadi kayaknya sifatnya kayak kerajaan gitu, kayak di dalam istana. Kalau yang tadi kayak orang yang nggak dikasih kebebasan dan semuanya serba ada, tapi nggak disebut pelayanannya. Iya. As-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Nah, ini orang muqarrabun apa? Yaitu tatkala iman sudah menguasai seluruh hati. Kalau tadi baru pernyataan pembenaran yang tanpa keraguan saat itu. Tapi kalau mau bicara nanti, masih ada kemungkinan dibuat ragu dengan hal-hal tertentu yang menuntut keraguan itu terjadi karena landasannya masih belum kokoh. Orang yang tadi walaupun bahasanya yakin tanpa ragu, tapi karena pondasinya belum kuat, makanya dia sebenarnya tepatnya dikatakan itu bukan keyakinan tapi iman. Nah, derajat kedua yaitu darajatul muqarrabin, yaitu istilahul iman al-qalb, di mana iman sudah menguasai hati. Wa thabatu fi hatta la yajawzun naqid. Udah meliputi hati semua sisinya dan iman tersebut tertancap, mengakar hatta la yajawzun naqid, sampai sekiranya nggak mungkin ada makna kebalikannya. Bal la yutasawwar wujuduhu fadlan an imkanihi. Bahkan nggak bisa dibayangkan adanya lawan dari keimanan itu sendiri, nggak bisa dibayangkan, apalagi memungkinkan itu ada, nggak ada. Jadi nggak bakal ragu, nggak ada kemungkinan dia ragu, karena sudah pondasinya sudah kuat, pondasi ilmunya juga kuat,
dan hubungannya sama Allah sudah sering sampai dia merasa benar-benar begitu dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa fi hadhihi darajah yasirul ghaib ka'annahu syahadah. Di dalam derajat di tingkat ini perkara gaib akan menjelma seakan-akan seperti nyata di hadapan orang ini. Wa yu'abbaru anha bil yaqin. Nah, tingkat kepercayaan yang ada di dalam dada orang ini, ya, yang sifatnya kayak tadi, ini kalau mau diistilahkan, ini yang disebut dengan keyakinan. Jadi ada iman, ada yakin. Ya, kalau yang tadi yakin, tapi ada kemungkinan ragu. Kalau yang sekarang yakin, tidak ada kemungkinan ragu. Karena kenapa ya? Karena tadi tuh 3 hal yang disuruh tadi lakukan. Orang yang kedua ini udah sering baca ayat Quran, sering merenung, dan sholatnya, duhanya, apanya nggak tinggal, sehingga merasa kayaknya tuh nggak ada yang lebih dekat kecuali Allah. Apa-apa Allah, sampai dia merasa hidupnya sama Allah. Dan dia merasakan keajaiban yang Allah akan berikan kepada dia, sampai benar-benar udah ini kenyataan yang saya lihat. Imannya udah meliputi hatinya, perkara gaib menjelma seakan-akan seperti nyata. Nah, yang ada di dalam dada orang ini, kalau mau diistilahin, ini yang disebut yakin. Nah, sekarang ad-darajatus tsalitsah. Derajat ketiga. Wah, masih ada. Masih. Wa hiya darajatun nabiyyin, derajatnya para nabi. Wa kummali waratsatihim minas siddiqin, dan para pewaris nabi yang sempurna. Yang sempurna, para ulama pewaris nabi. Tapi ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya, yang sampai diangkat menjadi aulia, ya, sama Allah Subhanahu wa taala, sampai ke derajat as-siddiqin. Nah, ini disebut derajat yang ketiga. Sama kayak Nabi. Karena ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Nah, an-nabi, di bawah nabi itu ada namanya as-siddiqin. Ini as-siddiqin ini disebut para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Para aulianya Allah, kekasihnya Allah, yang memang mereka karena mereka udah dekat sama Allah, dekat dan dipilih sama Allah. Ibarat jenderal ada 2 macam. Ada jenderal yang aktif, ada jenderal yang ngompong. Nah, ya. Kalau ini yang udah aktif nih, jenderalnya udah dikasih tugas sama Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak? Nah, kalau yang tadi jenderal doang, ada pangkatnya, ya, orang-orang dekat, al-muqarrabin, orang-orang dekat, sampai jenderal, ya udah lulus, semuanya udah lulus, benar gak? Al-muqarrabin, semuanya udah lulus, cuman belum banyak nggak dikasih tugas sama presiden. Ya nggak punya kedudukan, ya ompong deh, ya gak? Nah, tapi kalau yang as-siddiqin, mereka orang al-muqarrabin, tapi al-muqarrabin udah punya tugas dalam mengatur alam semesta, dalam mengatur hidayatun nas. Iya. Andaikan ada nabi setelah nabi, niscaya mereka adalah nabinya. Itu as-siddiqin. Makanya mereka dalam hal ini sederajat dengan Nabi dalam hal keimanan, keyakinan. Nah, ini bukan lagi gaib menjelma seperti seakan-akan nyata.
Tapi perkara gaib benar-benar nyata di depan mereka. Wa yu'abbaru anha bil kashfi wal 'iyan. Kalau mau ditakbir bukan lagi yakin namanya ini. Ini namanya al-kasyf wal 'iyan. Ya, penampakan yang sudah dilihat sama dia. Neraka benar-benar udah dilihat pakai mata kepalanya sendiri. Iya enggak? Kayak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad udah nyampe ke neraka. Udah nyampe ke surga, udah dilihat tuh. Iya. Nah, yang kedua darajatul muqarrabin disebut ainul yakin. Yang ketiga disebut hakul yakin. Kalau mau ditakbir, mau diilustrasikan, zaman dulu belum ada TV, Orang pada pergi haji, pulang bawa kabar. Masya Allah, ane udah ngelihat Ka'bah. Gimana Ka'bah? Wah, agung Ka'bah, kotak gede, orang semuanya muter. Masya Allah. Ini yang nerima kabar nih, yakin. Dia yakin berkat berita dari saudaranya ini, dia tahu saudaranya nggak bakal bohong, ya gak? Dia yakin, dia gambarin tuh, Insya Allah Ka'bah begitu ya, yakin gitu Ka'bah ada di Mekah sono, sesuai gambaran, benar gak? Tapi dia yakin nggak saat itu? Tapi ada kemungkinan ragu. Tahu-tahu ada datang lagi orang tukang bohong, habis ulang haji, Ka'bah. Oh begitu, enggak kayak begitu. Oh begitu, ragu. Yang bener nih, dia dapat informasi, dapat ilmu bahwa Ka'bah itu ada dan kotak di Mekah. Tapi kalau ada pembohong, dia datang dari Mekah, dia dibikin rekayasa omongan dan dia berusaha untuk meyakinkan, ya enggak? Bisa labil kan nih orang? Tidak labil. Nah, itu disebut ilmu yakin. Keyakinannya sumbernya adalah ilmu. Nah, derajat al-muqarrabin disebut ainul yakin. Ibarat kita, tadinya kan kita diajak ngomong, Ka'bah begitu, sekarang gua alhamdulillah nih tahun gua berangkat haji. Gua beringkat pas gue lihat, wah itu Ka'bah itu yang diceritain, ya Allah, begini modelnya ternyata, ya Allah subhanallah. Dia makin yakin bener Ka'bah ada di Mekah. Terus ada yang mau bohongin, kagak ada di Mekah. Goyang nggak? Kagak bakal goyang, bener nggak? Tapi gua ngeliat pakai mata kepala gua sendiri, yakin gua Ka'bah ada di Mekah, kotak. Kiblatnya orang-orang beriman di seluruh dunia. Benar gak? Udah, ini udah paling tinggi nih. Udah paling tinggi. Ada lagi gak yang paling tinggi? Ada lagi gak? Dalam ilustrasi ini ada gak? Hah? Ya kan tahu lihat. Yang megang atau yang masuk ke dalam Ka'bah. Ka'bah lagi dibuka, silakan masuk. Ya Allah, begini Ka'bah. Gua udah ngerasain, gua udah peluk, gua udah cium. Bukan gua lihat doang, gua udah ngerasain gimana di dalam Ka'bah. Nah, ini yang disebut hakul yakin. Ya. Wow. 3 tingkat ya. Wa baina ahli kulli darajatan fi darajatihim tafawutun ba'id. Nah, di setiap derajat iman, derajat yakin, derajat al-kasyf wal 'iyan itu pun juga masih bertingkat lagi. Jadi dari setiap tingkatan masih bisa diklasifikasi lagi gitu. Iya. Masih bisa dibagi-bagi lagi. Kata Al-Haddad, wa baina ahli kulli darajatin fi darajatihim tafawutun ba'id. Enggak, maksudnya
dari setiap derajat itu, yang 3, dari derajat ini ke derajat itu tuh terlampau jauh perbedaannya. Wa kullun fadil, tapi semuanya bagus. Wal ba'd afdal, hanya saja sebahagiannya lebih bagus. Wa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia ya Allah yang Allah berikan kepada mereka yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah lah satu-satunya zat yang memiliki karunia yang amat sangat agung. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan seperti ini ya nggak bisa digapai dengan amal. Walaupun amal adalah syarat, tapi dia bukan sabab. Kedudukan seperti ini murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi sehebat apapun Anda beramal, tapi kalau Anda merasa bahwa apa yang inti capai adalah hasil dari upaya saya, inti nggak bakal mendapatkan kedudukan yang hebat seperti ini. Jadi orang tetap harus merasa diri nggak punya apa-apa di hadapan Allah. Ya, minta kedudukan seperti ini sama Allah Subhanahu wa taala, fi khairin wa afiyah. Karena dialah yang memberi. Iya, dialah yang memberi. Tapi buktikan bahwa Anda memang pengen diberikan kedudukan itu. Iya enggak? Jadi seperti ini. Amal adalah bukti keinginan. Jadi kita ini kedudukan nggak akan diberikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak? Mau sehebat apapun kita beramal, kalau Allah nggak mau kasih, nggak bakal dapat. Ya. Nggak bakal dapat. Tapi ente harus minta sama Allah. Minta, ya Allah saya minta kedudukan ini. Tapi bukti bahwa Anda sungguh-sungguh minta kedudukan ini apa? Jangan di mulut doang. Buktinya harus dengan amal. Ya Allah saya ini beramal, saya ini pengen dekat sama Engkau ya Allah. Maka berikanlah kedekatan itu. Gitu. Jadi nggak bisa ngomong doang, minta doa panjang lebar, tapi nggak ngapa-ngapain, nggak bisa juga. Bohong itu ngomongannya. Tapi ingat, kalaupun dikasih, kebetulan amal kita banyak, dapat, jangan merasa ini hasil dari kita. Paham ya? Nah itu, insya Allah kita di kesempatan berikutnya kita akan masuk ke fasal berikutnya. Fasal tentang niat. Tadi memperbaiki keyakinan kita kepada Allah. Yang berikutnya perbaiki niat kita. Nah itu penting. Ya demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر وانت وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل الأتقياء لما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.